Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kelompok 7 dari sengketa hak paten akan memaparkan materi mengenai sengketa hak paten. Yang beranggotakan yang pertama ada Adinda Alivia dengan NIM A111-19-0205, kemudian Kumala Widya A111-19-0185, Belinda Ratna A111-19-0197, Gita Debi A111-19-0196, Esa Latifah Tulana A111-19-0190, Nansya Alia A111-19-0177, dan yang terakhir ada Valen Puspa dengan NIM A111-19-0164. Oke, pemaparan materi yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah pengertian paten, kemudian ada subjek dan objek paten, lalu ada dasar hukum hak paten, masa perlindungan hak paten, dan contoh kasus sengketa hak paten. Yang pertama mengenai pengertian paten. Pengertian paten sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Debbie. Baik, terima kasih. Dasar hukum hak paten yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, yang kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, yang ketiga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Debbie atas pemaparannya. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Adinda. Subjek dan objek paten. Subjek menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 10, yang pertama, pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Yang kedua, jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor dan yang bersangkutan. Yang kedua, objek. Jika hal ini kita kaitkan dengan paten, maka objek tersebut adalah suatu benda tak berwujud. Oleh karena paten itu adalah benda tak berwujud yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan industrian. Paten mempunyai objek terhadap temuan atau invensi with finding atau juga disebut sebagai invention dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Adinda atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada waktu pendapatan yang akan dibacakan oleh Mbak Valen. Waktu perlindungan hak paten. Jangka waktu perlindungan hak paten biasa adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Lalu paten dapat berakhir apabila selama 3 tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya maintenance, maka paten dinyatakan batal demi hukum. Begitu sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut. Terima kasih Mbak Valen. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Belinda. Baik, terima kasih. Contoh kasus sengketa hak paten yaitu Nokia Teknologi OY melayangkan gugatan kepada Vivo Mobile Indonesia soal hak paten. Perusahaan asal Finlandia itu sebelumnya menggugat Break Mobile Telecommunication yang menaungi Oppo dan Realme. Gugatan ini terkait hak paten persinyalan informasi modulasi tambahan untuk akses paket hubungan kecepatan tinggi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Belinda. Oke. Slide selanjutnya mengenai argumen dari tim pro sendiri akan dibacakan oleh Mbak Esa Latifah Tulana. Persilakan. Baik, terima kasih. Argumen tim pro. Yang pertama, brand Nokia telah mendaftarkan patennya terlebih dahulu
Yang kedua, tidak adanya perbedaan dari teknologi yang dibuat Realme, Oppo, dan Vivo. Yang ketiga yaitu, tergugat seharusnya memiliki izin lisensi penggunaan teknologi Nokia. Dan yang terakhir, tergugat dengan sengaja menjual paten di mana mereka tidak memiliki hak untuk itu. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, Mbak Esa, selanjutnya mengenai argumen kontra akan dibacakan oleh Mbak Kumala. Baik, terima kasih. Poin yang pertama adalah brand Nokia bersaing secara tidak sehat. Yang kedua, ketidaktahuan para tergugat bila teknologi tersebut sudah dikeluarkan oleh Nokia. Poin yang ketiga adalah brand Nokia egois karena tidak mau kalah dan merasa tersaingi. Kemudian yang terakhir adalah tergugat berupaya untuk tidak merugikan pihak lain dengan menyelesaikan jalur mediasi, namun brand Nokia tetap melanjutkan ke jalur litigasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Mbak Kumala. Sekian pemaparan dari tim kami mengenai sengketa paten. Selanjutnya akan kita lanjutkan video debat dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini akan diadakan debat dengan mosi Nokia menggugat Vivo tentang hak paten dan berkaitan dengan persinyalan pada tahun 2021 hingga 2022. Baik, perkenalkan nama saya Naisha Alianifa selaku moderator yang akan memimpin jalani debat pada malam hari ini. Baik, langsung saja kepada tim pro dipersilakan untuk memasuki ruang debat. Selanjutnya kepada tim kontra dipersilakan untuk masuk di ruang debat. Baik, selamat malam tim pro, selamat malam tim kontra, selamat malam. Baiklah, selanjutnya tim pro dipersilakan untuk memperkenalkan Anda. Perkenalkan, nama saya Rita Dewi Marsanda, NIM A1190196 sebagai pembicara pertama, dan sebelah saya ada Belinda Ratnamutia dengan NIM A1190197 selaku pembicara kedua, dan sebelah Belinda ada Esa Latifah NIM A1190190 selaku pembicara ketiga dari tim pro. Baik, terima kasih saudari Dewi. Selanjutnya kepada tim kontra dipersilakan untuk memperkenalkan anggota tim. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kumala Widianingrum, NIM A111910185 selaku pembicara 1. Kemudian di sebelah saya ada Valen Puspa, NIM A1194168 selaku pembicara 2. Kemudian yang sebelahnya adalah Adida Livia, NIM A111190205 selaku pembicara 3. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum dimulai debat pada malam hari ini, izinkan saya membacakan peraturan dan alur debat pada malam hari ini. Baik, debat pada malam hari ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama pendahuluan dan pembukaan, dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu penegasan argumen, dan yang terakhir adalah sesi ketiga yaitu sesi closing statement yang akan disampaikan oleh masing-masing pembicara dari tim pro maupun tim kontra. Satu tim terdiri dari 3 anggota debat yang terdiri dari pembicara 1, 2, dan 3. Kemudian masing-masing pembicara diberikan waktu 2 menit dalam menyampaikan argumennya. Kesempatan pertama diberikan kepada pembicara pertama dari tim pro, yang kemudian dilanjutkan oleh tim kontra dan seterusnya. Baik, debat dengan mosi Nokia menggugat Vivo tentang hak paten yang berkaitan dengan persinyalan pada tahun 2021 sampai 2022 sekali. Untuk tim pro dipersilakan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih atas waktunya. Hukum adalah ketertiban dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Dr. Zainal Arifin SHM HMKM yang kami hormati, kepada moderator yang kami hormati, serta rekan berpikir kami yang kami banggakan. Di sini saya akan memaparkan pembukaan dari tim pro. Di sini kami sangat setuju dengan adanya gugatan ini karena brand Nokia sendiri telah mendaftarkan hak patennya terlebih dahulu, sehingga sangat wajar apabila mengambil jalur hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dan dalam pasal 142 Undang-Undang Paten yang berbunyi bahwa pihak yang berhak memperoleh paten dapat menggugat ke pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain yang berhak memperoleh paten.
Dalam kasus ini, Nokia sudah benar menggugat tergugat karena teknologi yang mereka hasilkan tidak memiliki perbedaan dengan teknologi yang sudah Nokia temukan dan patenkan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim Pro. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara satu dari tim kontra memaparkan argumen. Baik, terima kasih. Satu-satunya negara yang mapan adalah negara di mana semua manusia sama di hadapan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dr. Zainal Arifin SHMKN yang kami hormati, kepada moderator yang kami hormati, serta rekan berpikir yang kami banggakan, di sini saya akan memaparkan argumen dari tim kontra. Kami tidak setuju dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nokia, karena Nokia tidak harus menggugat tergugat, karena namanya juga pasar saing seharusnya bisa bersaing secara sehat. Bukankah tentang persinyalan telah menjadi milik umum, sehingga seharusnya tidak terjadi permasalahan terkait penyebutan ataupun penulisan dari sinyal tersebut. Selain itu, setiap pabrik handphone juga sudah harus rapid di Indonesia, di mana komponennya telah TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, yaitu penggunaan bahan baku, perakitan, penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dan dilaksanakan di dalam negeri. Otomatis persinyalan tersebut berarti juga merupakan komponen dalam negeri. Cukup saya pembahasan ke moderator. Baik, terima kasih pembicara satu dari tim kontra. Selanjutnya kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua atau sesi penegasan argumen yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dari masing-masing tim. Yang pertama bagi tim Pro dipersilakan untuk menyampaikan argumen. Terima kasih. Meskipun itu milik pemerintah, namun ada teknologi yang menjadi milik dari Nokia, yaitu yang disebut HSDPA dengan dibuat hubungan 64 QAM, di mana itu merupakan suatu fitur dari HSPA Plus, umum diindikasikan dengan H Plus pada suatu ponsel, di mana itu merupakan teknologi buatan Nokia yang telah didaftarkan sebelum pihak tergugat mendaftarkan teknologi mereka. Apabila tergugat tetap menggunakan teknologi tersebut, sama dengan tergugat secara sengaja maupun tidak sengaja menjual paten milik Nokia, di mana para tergugat tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Itu baik, untuk tim Pro apakah dipersilakan? Oke, terima kasih. Di sini kami mengetahui dalam suatu artikel menyatakan bahwa pihak itu berupaya untuk tidak merugikan pihak lain. Artinya pihak itu tidak sengaja menjiplak karena tergugat juga tidak tahu kalau teknologi tersebut sudah dikeluarkan oleh Nokia. Apabila argumen dari tim Pro seperti itu, lantas bagaimana dengan produk lain yang sudah memiliki teknologi tersebut pada produk yang sedang beredar di pasaran? Interupsi. Bagi tim kontra dipersilakan. Berarti kompetitor lain sudah memiliki izin lisensi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Paten yang berbunyi bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, pada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan cara tertentu. Jadi bila tetap memakai teknologi tersebut, maka bisa meminta izin kepada pemilik paten agar bisa memakai teknologi yang diinginkan. Terima kasih. Baik, kepada tim Pro apakah dipersilakan menerangkan? Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena di sini posisinya pihak tergugat juga tidak mengetahui teknologi tersebut. Kalaupun pihak tergugat mengetahui juga tidak mungkin membuat teknologi tersebut. Maka di sini tidak bisa menyalahkan pihak tergugat sebetulnya karena memang informasi tentang hak paten yang telah didaftarkan tersebut tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bayangkan apabila ini terjadi kepada orang awam yang tiba-tiba digugat karena minimnya informasi tentang hal tersebut, pasti sangat merugikan semuanya. Interupsi. Baik, terima kasih. Kami kurang setuju mengenai argumen tersebut karena seharusnya pihak tergugat lebih dalam mencari informasi. Teknologi yang tergugat itu merupakan teknologi yang dimiliki oleh brand besar dan ternama yaitu Nokia, di mana seharusnya akses informasi tentang teknologi pasti ada. Karena kata kuncinya pasti ketemu, setiap orang awam pun mencarinya. Terima kasih. Cukup. Di pembicara tim Pro, pembicara dua apakah ada yang disampaikan? Cukup. Oke, selanjutnya kepada pembicara dua dari tim kontra dipersilakan memaparkan. Oke, terima kasih. Di sini kami menyimpulkan bahwa Nokia ini egois karena tidak mau kalah karena merasa harganya sudah mulai teguh. Maksud tergugat kan ingin mengembangkan produknya. Seharusnya Nokia juga mengetahui bahwa seiring berkembangnya zaman, maka makin banyak juga kompetitor yang bersaing. Jadi kami di sini tetap tidak setuju terhadap gugatan yang dilakukan oleh pihak Nokia. Terima kasih. Interupsi. Bahkan dari tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih.
Meskipun Nokia meredup, tetapi kinerja panjang R&D Nokia selama puluhan tahun masih memberikan keuntungan saat teknologi digunakan oleh pihak lain. Dalam hal ini, Nokia unggul karena memegang sekitar 20.000 kelompok paten, termasuk lebih dari 3.500 kelompok paten yang dinyatakan penting untuk memenuhi standar teknologi 5G. Interupsi. Kalau dipersilakan, Terima kasih. Saya tidak setuju dengan statement tersebut karena menurut kami Nokia itu meredup karena diri mereka sendiri yang masih mempertahankan Windows-nya. Di sini saya ada beberapa poin yang saya highlight. Saya akan sampaikan poin yang pertama yaitu Nokia tidak bisa bersaing dengan Android dan Apple yang lebih canggih karena Nokia itu tetap mengotot untuk mempertahankan teknologinya tersebut karena eksklusivitasnya sehingga Nokia ditinggalkan oleh konsumen-konsumennya. Poin yang kedua adalah Nokia tidak mau berinovasi sehingga kesuksesan yang telah mereka bangun selama puluhan tahun, mereka merasa langkah mereka telah selalu berhasil. Mereka puas dengan keberhasilan yang sudah dimiliki. Namun mereka gagal merencanakan perkembangan dari teknologi setelahnya. Kemudian poin yang terakhir yaitu Nokia terlalu lebih-lebihkan merek mereka sendiri sehingga mereka itu terlena tetapi tetap tidak bisa menyaingi dari produk Android dan Apple. Terima kasih. Interupsi. Pada tim kontra, Silakan. Baik, terima kasih. Gini, Nokia itu sekarang memakai pure Android atau One yang mana langsung dari Google Inc. yang tanpa ada penambahan aspek di WinOS. Jadi menurut saya pendapat dari tim kontra kurang tepat untuk saat ini karena Nokia sendiri itu sudah mengalami pembaruan teknologi yang tadinya menggunakan Windows sekarang menjadi menggunakan pure Android. Baik, cukup, terima kasih. cukup. Baik. Selanjutnya kita memasuki sesi terakhir pada debat pada malam hari ini, yaitu sesi closing statement yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari masing-masing tim. Yang pertama untuk tim Pro dipersilakan menyampaikan closing statement. Kamu dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi kamu tidak dapat hidup tanpa keadilan. Keadilan tanpa kebijaksanaan adalah mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Saya perwakilan dari tim Pro menyampaikan closing statement pada debat malam hari ini bahwa tim Pro menyetujui gugatan Nokia atas Vivo dikarenakan Nokia telah terlebih dahulu mendaftarkan patennya terkait dengan persinyalan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 yang diperkuat sebagaimana pada pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak ditemukannya perbedaan paten dari pihak Vivo itu sendiri. Kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tetap setuju dengan adanya gugatan hak paten yang dilakukan oleh pihak Nokia terhadap pihak Vivo. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara tiga dari tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan closing statement. Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak kontra akan memberikan closing statement. Kami tegaskan kembali, kami tidak menyetujui gugatan Nokia tersebut dikarenakan Nokia tidak seharusnya menggugat dan pihak dari tergugat pun tidak bermaksud merugikan pihak Nokia. Artinya pihak tergugat tidak sengaja menjiplak teknologi dari Nokia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, debat pada malam hari ini dengan mosi Nokia menggugat Vivo tentang paten yang berkaitan dengan persinyalan pada tahun 2021 dan 2022 telah selesai. Dan terima kasih kepada rekan-rekan pemerhati hukum yang telah menyaksikan debat pada malam hari ini. Semoga